Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak ingin mengucapkan selamat datang ya untuk murid-murid kelas 2 yang sekarang menjadi murid Bapak ya, kelas 2B khususnya ya. Mulai beberapa waktu ke depan ya, di sini Bapak akan menjadi wali kelas kalian ya. Tentunya di sini Bapak bertugas untuk mengajar kalian ya selama kegiatan belajar mengajar ya. Pada saat pandemi ini kita masih dalam pembelajaran daring ya. Maka dari itu Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan jarak jauh ya. Em, Mungkin melalui video ini Bapak akan unggah ya melalui YouTube ya. Nanti Bapak akan share linknya. Kalau gitu kita mulai saja ya. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Pada apa ya? Pada kali ini ya, ini merupakan pembelajaran pertama ya. Kita masuk ke tema 1 yang judulnya hidup rukun ya. Eh, kita masuk kita masuk ke tema hidup rukun ya, di mana hidup rukun ini bisa kita lakukan di mana saja dan dengan siapa saja ya. Contohnya adalah kita bisa melakukan hidup rukun di rumah ya. Di rumah kita bisa hidup rukun dengan keluarga kita, misalnya dengan kakak, adik, ayah dan ibu. Lalu di sekolah kita juga bisa melakukan hidup rukun dengan teman kita. Kemudian di masyarakat ya, misalnya kita bisa melakukan hidup rukun dengan tetangga-tetangga kita atau di taman bermain pun juga kita bisa melakukan hidup rukun dengan teman-teman kita saat melakukan permainan. Nah, pada kali ini kita masuk ke subtema 1, hidup rukun di rumah. Nah, di sini ada bacaan ya. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Nah, jadi di rumah itu kita harus saling hidup rukun ya, antara kakak dengan adik, ayah dengan ibu. Nah, apabila kita hidup rukun, maka kehidupan kita di rumah itu akan lebih tenang, lebih damai. Nah, dan apabila sebaliknya ya, coba antara kakak dan adik misalnya selalu berantem, apakah itu hidup rukun? Tentunya tidak ya. Hidup rukun itu adalah saling menghargai ya, tidak boleh berantem ya. Kalau misalnya kita tidak hidup rukun, maka kita tidak akan tenang hidup di rumah ya. Mungkin kita bisa tidak betah untuk tinggal di rumah ya. Maka dari itu kita harus saling hidup rukun. Nah, selanjutnya di sini apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Nah, kan kita saat pandemi ini ya, kita itu kan dianjurkan untuk diam di rumah. Nah, berarti mau tidak mau kita harus betah di rumah dan kita pun berarti lebih sering ya dan ya emang selalu sering ya kita itu ketemu dengan keluarga kita ya, ketemu ayah dengan ibu, kemudian ketemu adik ya atau ketemu kakak. Nah, maka dari itu kita harus menjaga kerukunan. Nah, di sini ya, kerukunan di rumah selalu terjaga bila aku apa coba? Bisa juga dengan membantu orang tua ya, membantu orang tua mengerjakan kerjaan rumah atau juga menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua ya. Jadi kita harus nurut ya karena orang tua itu selalu memerintahkan yang baik-baik ya demi kita. Nah, lalu di bawah ini kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku suka membantu kakak, itu juga bisa ya. Bila aku membantu adik ya, maka dari itu akan tercipta hidup rukun. Nah, selanjutnya di sini ada bacaan. Ayah mengamati. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Nah, suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan
buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, jadi di sini ada beberapa ungkapan nih ya. Di mana di sini suatu hari ayah membawakan buah tangan. Buah tangan itu apa artinya? Buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh ya, bukan tangan yang berbuah ya, bukan. Tetapi buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh yang biasanya dibawakan oleh orang lain ya, ketika bepergian kemudian balik atau pulang lagi. Nah, biasanya mereka itu membawa buah tangan atau namanya oleh-oleh ya. Nah, buah tangan tersebut di sini ada yang beda ya. Mutiara itu mendapatkan buku cerita. Nah, Udin mendapatkan mainan. Nah, jadi Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu karena eh, mereka telah dibawakan oleh-oleh ya atau buah tangan. Nah, kemudian ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, arti dari buah hati adalah apa? Bukan hati yang berbuah ya, tapi buah hati itu artinya adalah anak ya, anak. Nah, kalian itu adalah buah hati dari ayah dan ibu kalian ya. Jadi itu maksudnya dari buah hati ya. Selanjutnya kita bisa lihat ucapan kalimat yang mengandung ungkapan dengan jelas. Ucapkan kalimat yang mengandung ungkapan dengan jelas. Nah, di sini ada bacaan ya. Mari kita baca sama-sama ya. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, biasanya di sini ada 1, 2, 3, 4 rak ya. Di sini ada banyak buku ya. Misalnya kalau ini mungkin anggap aja lah kalau ada 10 ya. Satu rak itu isinya 10. Kalau misalnya 4 rak berarti berapa? 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Berapa? Jadinya 4 ya. Itu kalau misalnya kita menghitung lebih mudah ya. Tapi di sini kayaknya lebih dari 10 ya. Itu tadi cuma contoh aja ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, di sini ada satu kelompok sama dengan puluhan. 50-an sama dengan 50. Nah, jadi ini satu kelompok nih. Satu garis ini satu kelompok nih. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini merupakan kelompok nih. Nah, satu kelompok ini kita hitung ada berapa buku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini ada 10 buku. Jadi satu kelompok ini, satu buku yang berjejer berdiri ini, ya, ini ada 10 buku. Nah, tadi itu ada berapa kelompok? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka dari itu di sini, ya, 10 dikali 5 sama dengan 50 ya. Jadi makanya di sini ditulis 50. Nah, sedangkan yang sebelahnya ini ada berapa buku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di sini ada 7 buku. Atau lebih mudahnya seperti ini ya. Ini 10, tulis 10 ya. Ditambah lagi 10, ditambah lagi 10 ya. Kemudian ditambah lagi 10 ya. Kemudian ditambah lagi 10 ya. Ini ada 10. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 10, 10, 10, 10 dan 10 ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kemudian ditambah lagi nih. Ditambah lagi nih buku ini. Dia nggak 10. Jumlahnya 7 ya. Berapa hasilnya? Di bawah ini jawabannya adalah ini.
kita jumlahkan dulu yang sama. 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 adalah 50 ya. Kemudian ditambah lagi dengan 7 ya, ditambah dengan 7. Sama dengan berapa jawabannya? Adalah 57 ya. 50 ditambah 7 sama dengan 57 buku totalnya ya. Di sini paham ya? Jadi banyak buku adalah atau banyak buku ada 57 ya. 50 ditambah 7 sama dengan 57 ya. Nah, selanjutnya amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Satu kubus satuan ya. Kubus satuan berjumlah 10 digambar menjadi satu kubus puluhan. Jadi ini ya. Nih, kubus itu kotak kecil gini nih. Ini satu kubus. Nah, sedangkan ini adalah jumlah kubus yang disusun ke atas ya sehingga panjang. Nah, kalau dihitung ini ada 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Ada 10 kubus ya. Nah, ini kubus ya. 10 kubus, ini 1 kubus. Nah, kita hitung aja nih. Ini cuma ada 1. Nah, sedangkan ini ada 10 kubus ya. Nah, selanjutnya di sini, hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Nah, tadi Bapak udah jelaskan bahwa yang kubus yang disusun panjang ke atas ini adalah jumlahnya 10 ya. Jumlahnya 10. Nah, ada berapa susunan di sini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Biar lebih sebenarnya ada dua cara ya, cara menghitungnya. Kalian bisa menghitung satu-satu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, tetapi ini kan lebih susah ya. Itu lebih susah, maksudnya lebih membutuhkan waktu yang lebih banyak. Nah, agar lebih mudahnya, kan kita tadi udah mengetahui ya, bahwa satu susunan ini jumlahnya 10. Kemudian kita tinggal hitung, ada berapa susunan nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini berarti ada 10 susunan. Ya, satu panjang gini jumlahnya 10. Berarti bisa dicari dengan 10 dikali 10. Ya, 10 dikali 10 atau 10 ditambah 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 10. Jadi jumlahnya adalah 100. Ya. Nah, kemudian di sini ada penjelasan lagi ya. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Nah, berarti tadi itu jumlahnya adalah 100 ya. Yang tadi 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, kemudian yang di bawah ini, kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan berjumlah 100. Nah, ini juga sama kayak di atas ini ya. Ini bedanya ya. Ini udah susunan kubus yang sudah dirapatkan ya. Kalau misalnya kita hitung ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ada berapa susun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 dikali 10 ya, sama dengan 100, sama dengan ini. Ya. Jadi, kalau misalnya kalian menemukan soal melihat kubus dengan kotak besar gini, nah berarti ini jumlahnya udah pasti 100 nih. Ya. Jumlahnya udah pasti 100. Tapi kalian untuk memastikannya lagi, hitung aja lagi ya. Lebih mudahnya kita hitung ke atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita hitung lagi ke sampingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Kita bisa cari dengan cara 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sampai 10 kali ya. Jadi sama dengan 100 ya. Jadi itu lebih cara mudahnya. Nah, selanjutnya ya. Nah, di sini ada contoh soal ya. Ini ada kotak gede kubus yang tadi Bapak bilang. Ini ya,
Kenapa jumlahnya 100? Ya karena jumlah kubusnya di sini kalau kalian hitung adalah 100. Ya, jumlah kotak-kotak kecilnya ini sama dengan 100, makanya ditulis 100. Nah, kemudian ditambah. Nah, kenapa ditambah 30? Karena di sini ada 3 susunan. 3 susunan yang dimana satu susun ini jumlahnya ada 10 kubus. 10 kubus ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 30 atau 10 dikali 3 jadi 30. Nah, kemudian selanjutnya kenapa 8? Nah, kalau misalnya kalian hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi di sini ditulisnya 8 kubus. Jadi banyaknya kubus ada 138. Gimana caranya? 100 ditambah 30 ditambah 8 sama dengan 138. Jadi 138 dibaca 138 ya. Jadi kalau misalnya ada soal kalian jawabnya kayak gitu. 138 habis ditulis angka, kalian tulis, ini tulis angka, habis itu ditulis kalimatnya ya, hurufnya ya. Jadi ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada tugas kalian ya. Kalian kerjakan ya. Di sini ada 1, 2, 3 soal ya. Hari ini Bapak cuma ngasih 1 tugas aja ya, nggak banyak deh. Karena ini kan baru belajar kita ya. Nah, di sini kita coba kerjain nomor 1 ya. Contohnya, banyak kubus ada. Nah, ini ada kubus yang kotak gede nih. Jumlahnya berapa biasanya? Jumlahnya adalah 100 ya. Berarti di sini kita tulis 100 di bawahnya. Kemudian di sini ada susunan nih, ada beberapa susunan panjang kubus di mana satu panjang ini, satu susun kubus yang tersusun ke atas ini adalah jumlahnya udah pasti 10 ya. Ada berapa susunan? 1 2 3 4 5 6 7. Berarti berapa kita tulisnya? 10 dikali 7 adalah 70. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada berapa kubus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita tulis berapa di sini? Ya, kita tulis 8. Nah, lalu tugas terakhirnya adalah kita menghitung. 100 ditambah 70 ditambah 8. Berapa jawabannya? 178. Nah, ini jawabannya. Kalau sudah selesai, kita masih kerjain lagi yang di bawahnya nih. Banyak kubus ada berapa ini? Nih, ini. Ditulis 178, ditulis di sini. Kemudian dibaca, tulis hurufnya 178 ya. Jadi itu ya, udah Bapak kerjain nomor 1-nya. Berarti kalian tinggal kerjain nomor 2 dan 3. Tetapi nomor 1 tetap ditulis ya. Oke. Kalau sudah nanti kumpulnya nanti ya. Nanti Bapak infokan di grup kapan dikumpulnya. Kemungkinan 2 minggu dari sekarang ya. Oke. Sekian ya pembelajaran dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila ada kesulitan silakan hubungi Bapak melalui WhatsApp. Kalau gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.